Eksplorasi karya seni Nusantara. A. Pengertian pengembangan karya seni. Pengembangan karya seni lebih identik dengan istilah berkarya seni. Dalam mengembangkan karya seni, seniman dapat menggali sumber ide atau gagasan dari kehidupan alam, sosial pribadi, religi, moral, politik, dan budaya. Ide adalah gagasan pokok yang ingin disampaikan kepada masyarakat berbagai bentuk karya seni. Untuk mewujudkan ide telah muncul, seniman perlu memilih media yang tepat untuk mengembangkan karya seni yang hendak diciptakan. Yang media meliputi bahan, peralatan, dan teknik. Media merupakan sarana bagi seniman dalam mengaktualisasikan ide yang masih abstrak agar terwujud dalam bentuk yang konkret melalui karya seni. Karya seni yang terwujud dapat berupa seni patung, seni keramik, seni lukis, seni bangunan, seni kerajinan, seni desain, dan lain sebagainya. Jadi, dapat dikatakan bahwa kegiatan berkarya seni merupakan kegiatan untuk mewujudkan ide dan gagasan dengan bantuan pemilihan media yang tepat dalam bentuk karya seni. Sebuah karya seni haruslah indah. Nilai bentuk visual yang indah harus mengandung prinsip proporsi, keselarasan, keharmonisan, keseimbangan, irama, dan prinsip kesatuan sehingga tercipta susunan atau organisasi elemen-elemen seni dan mengandung keunikan yang tidak pernah didapatkan pada benda lainnya. Karya seni yang indah juga harus memiliki nilai isi, konten. Selain harus indah, pengembangan sebuah karya seni juga harus memperhatikan unsur tema, bentuk, dan isi atau makna. Terakhir, pengembangan karya seni juga harus memperhatikan isi atau makna. Tanpa ada muatan makna yang ingin disampaikan, bentuk akan terkesan kosong, hampa, dan menjadi tidak indah. B. Metode pengembangan karya seni. Umumnya, metode pengembangan karya seni dapat dilakukan secara intuitif dan ilmiah. Metode intuitif adalah metode pembuatan karya seni tanpa melalui perencanaan yang matang dan terukur. Proses penciptaan sepenuhnya hanya mengutamakan langkah eksperimen dan percobaan demi menghasilkan karya yang artistik dan indah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa metode ini sangat bergantung pada intuisi penciptanya. Hal ini tentu berbeda dengan metode ilmiah, yaitu penciptaan karya yang dilakukan dengan perencanaan yang saksama, analitis, dan sistematis. Metode pengembangan karya seni umumnya dipilih berdasarkan jenis karya seni yang hendak dihasilkan. Dalam pembuatan karya seni murni atau fine art, metode pengembangan yang sering digunakan adalah metode intuitif. Metode intuitif dipilih karena dalam penciptaan karya seni murni, sangat mungkin terjadi banyak eksplorasi, inovasi, dan improvisasi, baik dari segi pemilihan bahan maupun teknik yang digunakan. Metode ini juga mengakomodasi kreativitas dan imajinasi seniman dalam menciptakan karya. Hasil dari penciptaan karya menggunakan metode ini juga belum dapat diketahui sebelum mencapai titik akhir. Metode intuitif juga menjadi jembatan bagi para seniman untuk menciptakan berbagai teknik baru dalam berkarya. Contohnya adalah Willem de Kooning, salah satu pelukis dari Belanda yang menjadi tokoh sentral dalam gaya abstrak ekspresionisme. Aliran ini dipilih de Kooning yang enggan untuk menampilkan sisi estetika realistik dalam karya-karyanya. Dengan mengusung aliran ini, lukisan yang dihasilkan de Kooning kental dengan nuansa non-realistik, acak dan tidak rapi, tetapi memiliki kesan artistik tersendiri. Dalam menciptakan karya, de Kooning juga banyak bereksperimen dan menggunakan teknik yang tidak biasa. Eksperimen dan inovasi teknik yang ia buat bertujuan menghasilkan bentuk-bentuk yang baru dan unik. Contoh inovasi yang ia lakukan adalah melukis dengan mata tertutup atau melukis dengan tangan kiri, meskipun ia bukan seorang yang kidal. Sementara itu, metode ilmiah umumnya digunakan dalam penciptaan karya seni terapan. Dalam penciptaan karya seni terapan, umumnya seniman dan pengrajin sudah memiliki bayangan mengenai bentuk dan hasil akhir dari karya yang akan diciptakan. Untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan, seniman dan pengrajin akan memilih bahan yang tepat. Teknik dan langkah-langkah yang dipilih seringkali berupa metode yang lebih ilmiah serta tahapan terukur dan sistematis. Penggunaan metode ilmiah dapat ditemukan dalam pembuatan karya desain interior, desain mebel, desain bangunan dan arsitektur, serta beberapa karya desain komunikasi visual. Contohnya, dalam pembuatan keranjang untuk keperluan rumah tangga, umumnya seniman dan pengrajin akan memilih bahan berupa rotan yang lentur, tetapi memiliki daya tahan yang cukup kuat. Menurut SP. Gustami,
Langkah-langkah berkarya seni dengan menggunakan metode ilmiah umumnya terdiri atas 3 langkah, yakni eksplorasi, perancangan, dan perwujudan. 1. Tahap eksplorasi adalah tahap penggalian ide melalui pencarian dalam berbagai sumber referensi dan informasi, mulai dari media cetak, seperti buku, koran, dan majalah, hingga media elektronik, seperti televisi dan komputer, internet. Ide yang diperoleh dari tahap eksplorasi akan diwujudkan dalam bentuk rancangan dan sketsa. 2. Tahap perancangan adalah tahap pembuatan rancangan sebagai perwujudan visual dari ide yang diperoleh dari tahap eksplorasi. Rancangan dibuat dalam bentuk sketsa dan terdiri atas 2 jenis, yaitu sketsa kasar dan sketsa final. Sketsa kasar dibuat dalam berbagai alternatif yang akan dipilih sebagai sketsa final. Sketsa final umumnya berbentuk gambar yang mendetail dan terperinci, misalnya gambar proyeksi ataupun gambar perspektif. 3. Tahap perwujudan adalah tahap mewujudkan sketsa final menjadi prototipe model awal yang mewakili semua elemen dalam sketsa final. Prototipe dibuat dalam bentuk miniatur dengan skala tertentu dan mewakili bentuk dari karya yang hendak dihasilkan. C. Berani berkreasi dengan cara baru. Mengembangkan karya seni sangat membutuhkan kreativitas dari seniman penciptanya. Kreativitas akan menghasilkan karya seni yang memiliki kualitas estetis baik. Kreativitas seniman dalam menciptakan karya seni meliputi kemampuan untuk menciptakan karya seni baru dan belum pernah ada sebelumnya serta kemampuan untuk memvariasikan atau membuat kreasi baru dari karya seni yang telah ada sebelumnya. Ungkapan kreativitas seniman akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan budaya. Seniman yang kreatif akan selalu berusaha melahirkan ide, sikap, konsep, dan pandangan baru, serta tidak pernah puas dengan ide yang telah ada sebelumnya. Proses kreatif dalam melahirkan ide baru dimulai dengan proses berpikir dan berimajinasi. Dalam era seni modern, kreativitas dilakukan dengan cara melahirkan bentuk yang benar-benar baru dan belum pernah ada sebelumnya. Contoh kreativitas yang lahir dalam karya seni modern adalah munculnya berbagai corak seni patung, seni lukis, dan arsitektur yang sangat beragam. Gaya-gaya yang pernah muncul adalah realisme, impresionisme, ekspresionisme, kubisme, ataupun abstrak. Kreativitas dalam seni rupa kontemporer terletak pada keberanian dan kemampuan seniman dalam mendaur ulang bentuk-bentuk seni yang telah ada sebelumnya dengan bentuk-bentuk seni baru. Penggabungan kedua bentuk seni tersebut menghasilkan apa yang dikenal sebagai ekletisme. D. Motivasi berkarya seni. Di balik berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia, tersimpan suatu motivasi. Motivasi dapat diartikan sebagai hal yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu. Motivasi juga dapat ditemukan pada kegiatan berkarya seni. Motivasi dalam kegiatan berkarya seni sangatlah beragam, yakni sebagai berikut. 1. Motivasi komunikasi, yakni dorongan yang muncul dalam diri seniman untuk menyampaikan pesan dan maksud tersirat kepada masyarakat melalui karya seni yang diciptakannya seperti yang telah disinggung sebelumnya. Suatu karya seni muncul sebagai bentuk perwujudan antara ide yang berasal dari dalam diri seniman dan pengaruh dari luar bagi seniman yang kesulitan untuk menyampaikan pemikiran dan gagasannya atas suatu isu. Karya seni dapat menjadi media yang tepat untuk menyampaikan pemikiran tersebut. Dengan motivasi komunikasi, seniman akan menciptakan karya dengan pesan yang akan dipahami oleh masyarakat, baik secara tersurat maupun tersirat. 2. Motivasi ekspresi, yakni dorongan yang muncul dalam diri seniman untuk menciptakan karya sebagai wujud ekspresi diri. Apabila seniman berhasil menuangkan ekspresi, ia akan merasakan sensasi katarsis. Katarsis sendiri dapat dimaknai sebagai pelepasan diri seseorang dari segala ketegangan dan beban yang ada di dalam dirinya, atau petampiasan. Motivasi ekspresi akan mendorong seniman dalam menghasilkan karya yang tidak hanya syarat dengan nilai-nilai individual, tetapi juga nilai-nilai universal. 3. Motivasi estetis, yakni dorongan dan keinginan untuk menciptakan suatu karya seni yang indah secara otonom atau tidak dikaitkan dengan aspek kehidupan lainnya. Motivasi estetis mendorong seniman untuk menciptakan suatu karya seni murni yang membawa pengalaman keindahan, baik bagi seniman itu sendiri maupun bagi masyarakat yang menikmati karya-karyanya. 4. Motivasi praktis,
yakni dorongan dari dalam diri seniman untuk menciptakan karya seni yang tidak hanya indah, tetapi juga bernilai guna tinggi. Motivasi praktis menjadi landasan terciptanya berbagai bentuk karya seni terapan. Dengan motivasi praktis, seniman akan tertantang untuk menciptakan karya seni yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi tidak meninggalkan sisi estetisnya. 5. Motivasi spiritual, yakni dorongan dari dalam diri seniman untuk menciptakan karya seni sebagai sarana menuju konsep kebahagiaan hidup sesuai anjuran keagamaan. Motivasi spiritual mendorong munculnya berbagai bentuk karya seni yang bercorak keagamaan, seperti desain bangunan candi dan tulisan kaligrafi. 6. Motivasi ekonomi, yakni dorongan untuk menciptakan karya seni yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Suatu karya seni yang indah atau bernilai guna tinggi akan menggerakkan masyarakat untuk membeli karya seni tersebut. Melalui hasil penjualan karya seni, seniman penciptanya akan memperoleh pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 7. Motivasi sosial, yakni dorongan untuk menempatkan karya seni sebagai sarana atau alat untuk memperbaiki tatanan atau nilai-nilai yang melenceng dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui motivasi ini, suatu karya tidak hanya berfungsi secara estetis ataupun fungsional, tetapi juga sebagai sarana kritik atas suatu isu yang terjadi dalam masyarakat. Suatu karya yang dihadirkan sebagai bentuk kritik sosial akan membawa pengaruh besar, baik bagi seniman penciptanya maupun masyarakat yang menikmati karya tersebut. Contohnya dapat dilihat dalam bentuk syair lagu yang bernada kritik bagi pemerintah ataupun desain grafis pada pakaian yang bernada provokatif. Terima kasih.